بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله Rasulullah SAW bersabda, as-sumtu khairun kulluh wa qalilun fa'iluh. Bermula berdiam itu 100% mengandung kebaikan, tetapi sedikit sekali orang yang memakainya. Nengaran berdiam dah bagus benar, ujar Nabi, tapi sedikit orang yang memakainya. Hanya banyak apa? Banyak nang omong daripada nang pendiam. Ulama meneliti jalan untuk mencapai sifat yang bagus ini atau akhlak, yaitu pendiam, yaitu infirad anil khalqi, menyendiri dari gaulan. Itu penelitian dari ulama sudah. Selama kita masih bergaul, kadang-kala mengamalkan berdiam. Orang bergaul mesti bukan dah. Lamun sudah serongonan duduk di depan dia sampai ke selatan. Itu dokter jiwa namanya penurusan. Serongonan duduk di depan dia, sedang ke selatan. Lihat saja kan banyak dibengkak. Utangnya berbunga pulang. Bunganya sorong berutang. Bunganya berlebih, bayarnya berlebih. Berusaha belum tentu lagi kita berhasil. Utang mesti dibayar. Sedangkan utangnya lebih, bayarnya daripada yang diambil tadi. Diambil semiliar, bayarnya tengah 2 miliar. Anu sebagai apa ngaranna borok rumah dan perumahan. Berapa sudah di dunia ini orang nang rumah disita oleh orang. Perumahan sertifikatnya diambil orang. Masuk ibu qaumin inda qaumin itu. Kalau ada seorang yang sudah tercebur, jangan yang lainnya ikut. Cukup yang satu itu menjadi pelajaran bagi yang lain. Cina kegilaan gara-gara utang kada kawan bayar bunganya, kada usaha lagi ya. Cina yang lain berutang ke situ pulang. Biar bersalah diri ini mau utangnya. Bunga kita utang 1.000 bayar 1.000 gini belum tentu kalau bayar, sebab kita berusaha kada tentu untung. Utang tetap sudah jadi utang tu yakin, berusaha ragu-ragu lagi berhasil dan kadang. Al yaqinu la yuzalu bisyakki. Sekarang yang terbaik, hindarilah dari berhutang. Walaupun berhutang tidak pakai bunga dibolehkan oleh agama. Jelas tak? Hindari. Kesian anak bini kita kalau kita mati kecelakaan atau mendadak, sedangkan kita punya hutang yang ditagih orang anak bini kita. Dua musibahnya, musibah kematian, musibah bayar hutang. Apalagi hutangnya beranak, bercucu, berbuyut, berintah, bercicit, berbuyut, bergani. Yang itu adalah semua pekerjaan daripada Yahudi. Jelas sudah. Kita orang Islam bukan Yahudi.
Itu semuanya pekerjaan Yahudi. Yahudi itu adalah anak buahnya Dajjal. Dajjal baru lagi keluar, anak buahnya udah. Yahudi anak buah Dajjal mengarang buku kesehatan, buku ekonomi, buku politik, buku keamanan, buku pertanian, buku perdagangan. Si Dajjal, anak buah Dajjal mengarang buku. Orang Islam menukar buku itu, lalu melaksanakan bagaimana cara berdagang supaya sikap sulit dengan jalan begini. Padahal kadada di kitab Allah kadada, di kitab agama kadada. Takutnya kan anak ulama bingung, ulama menjawab kamu tulisannya. Kaulnya kaul Abu Hanifah. Inilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah, berjaga-jaga. Marilah berdekat kepada ulama ahlullah supaya kita mendapat siraman daripada ilmu-ilmu beliau, supaya kita mendapat akan keselamatan, yaitu mewaspadai diri kita. Jangan terumpat-umpat akan didikan di setiap bidang daripada anak buahnya Dajjal, yaitu Yahudi, yang udah menyebar buku-buku karangan Yahudi itu di mana-mana dan dari seluruh keadaan. Cara Yahudi muridnya Dajjal baulah potongan pakaian babinian. Pakaian lalakian kayak ini pakaiannya. Kalau dahulu kan selawar kantak nang kebuka pusat. Nah itu. Ya kan? Nang salawarnya luas muntung nang dibawa sampai sepatu dimakannya. Kalau lubingnya bahari rok midi bahari. Tahu ini apa? Itu ada bukunya, buku cara-cara memotong pakaian itu dan cara menggunakannya. Sesudah dipotong dipakai cara berjalan waktu memakai itu, maka ini lenggoknya diperagakan. Nangka kaya sekarang ini yang berkuasa di dunia adalah anak buah Dajjal. Kita dibawa kekuasaannya, tapi kita jangan lupa, kita yakin bahwa Dajjal dan bubuhannya itu masih dibawa Allah juga. Malahan kita yakin al-Islam ya'lu wa la yu'la alayhi. Kita yang lebih di atas dari mereka, bukan mereka di atas dari kita. Artinya janganlah kita menurut cara-cara mereka. Yang tahu adalah guru agama yang mengumpul syariat, tariqat, hakikat, makrifat. Semoga kita mendapat madad atau berkah dari guru-guru yang demikian, supaya kita jangan keumpat partai Dajjal atau partai Yahudi. Potongan rambut ada, Dajjal baulah salon pas. Jadi ya mata babinian itu bulu matanya panjang, diulahkan berlebih. Di atas bulu mata biru, kaning disasap, diganti lawan sepedol, pipi habang, bibir biru, gigi hirang. Coba lihat gigi Betty, Lavia. Semua tayangan-tayangan dari orang-orang Yahudi, semua adalah mendidik umat Islam. Kalau umat Islam mau dididik sekolah, cara-cara berkumpul laki istri
Yahudi dan Dajjal sudah mengirim kaset CD-nya yang disebut porno. Bagaimana cara mencari kenyamanan untuk berkumpul laki istri? Orang Islam menjadi muridnya bisi kaset itu. Lalu menurut, kada ingat lagi lawan bagaimana guruku nang di Madinah berkumpul lawan istri beliau. Kada bismillah lagi. Minta aja lagi. Persis kayak kuda, kayak anjing. Lamun ulah anak tuh caranya, cara anjing anaknya kelakuan pas kena ibu bapak. Gila menjilat. Iya. Kenapa kaset-kaset porno itu? Kenapa sampai cara-cara pakaian-pakaian yang membuka aurat itu sampai ke daerah kita? Karena penjaganya kebobolan. Penjaga gawangnya kebobolan. Apa penyebab kebobolan? Banyak di antaranya adalah kalah dengan tapal dan suap. Memang kada boleh mereka itu masuk, tapi kenapa masuk dia? Nang menjaganya kalah dengan amplop. Itu di antaranya. Jadi harus nang ditugaskan masalah di situ betul-betul amanah. Jangan memandang amplop sesuai dengan sumpah jabatan. Di antara sumpah jabatan tidak menerima sogok dan kapal dari mana dan bagaimanapun demi Allah. Kada gampang. Tapi sekali melihat komplok kena kanda lama juga. Masuk kaset porno. Minuman keras sekarang tambah banyak dari bahari. Narkoba malah direncanakan untuk berulah pabriknya di Kalimantan Selatan oleh si iblis yang merencanakan. Karena ia tahu Kalimantan Selatan Martapura adalah paling kuat fanatik agama. Jadi istilah orang perang, kalau dulu itu kan caranya melumpuhkan musuh itu dua. Pertama, bandara harus dirusak dengan bom. Dua, jambatan. Kalau sekarang ulama yang jujur itu adalah bandaranya harus diseret ke penjara atau diberi makanan yang diracuni. Cara meracuninya harus ada mu'allaf, seorang yang kafirah masuk ke agama Islam, orangnya cantik rupawan, orangnya bisa masak makanan, orangnya lemah lembut, akhlaknya bukan tentunya. Masuk Islam, kawin dengan tak kiai yang besar, dengan jangka 2 tahun harus kiai diberikan jamuan racun yang membunuh. Lalakiannya mu'allaf, dididik, akhlak baik, rupa baik, lamah lembut, dan diberi modal banyak bisi harta. Masuk Islam, membantu pembangunan Islam si mu'allaf ini. Sehingga habis separuh nantinya pembangunan Islam dari si mu'allaf tadi duitnya. Namun mu'allaf itu dapat duit dari mana? Dari Dajjal alias haram. Maka pembangunan itu hukumnya masjid haram, langgar haram,
sekolahan halal. Dengan jalan modal yang haram ini dibikinkan untuk tempat dan untuk makan minum pakai sebagainya. Orang Islam kalau ada sadar ini adanya mu'allaf yang begitu, baik babinian baik laki-laki. Banyak kita bisa saudara orang Islam. Padahal ini adalah sangat berbahaya. Kita tidak boleh buruk sangka, tapi wajib waspada. Sekarang diumumkan setiap pondok atau orang yang mengaji di sini di mana tempatnya sudah tahu dan waktunya sudah tahu, jangan lupa waspada adalah wajib. Jadi nang bisi Honda wajib waspada terhadap Hondanya. Laporan bahwa hari Minggu tadi 21 Honda yang hilang di Tuntan Maling. Kita sedih merasakan dan kita malu. Kok di dalam majelis yang begini masih banyak malingnya. Jadi kepada orang kehilangan Honda, tolong lapor lawan ulun berapa jumlah penggunaan harganya itu. Bukan ganti, rendah tahu benar. Pikirannya nak ganti ya, kan nggak ada. Jangan lengah terhadap harta, karena harta kita, Honda dan sebagainya amanah dari Allah. Wajib kita memelihara amanah Allah, bukan memelihara harta kita. Kalau harta kita aja masa bodoh hilang. Kalau harta Allah kita kadang menjaganya sampai hilang, gimana tanggung jawab terhadap Allah yang benar-benar memiliki itu? Balas mati kita berabad maling karena harta Allah jangan sampai diambil maling. Mati kita syahid. Kiranya cukup sekali ini pengumuman kepada seluruh hadirin agar berhati-hati waspada terhadap kendaraannya masing-masing. Pahamkah? Nah, dan babinian atas nama aku Ikam menyampaikan supaya jangan beagak hari Sabtu kemarin. Sebab beagak itu mengundang akan maling dan jembret. Kada usaha baboner, bagalang, bautas, medalion, mengajian terus agak-agak. Nanti agak kita ada juga lelakian seikung bapak 10 ada. Mulai dari lelakian hari Sabtu kini bakal kajian kinanya maka sudah diperingati. Aku aja dari gurunya bersembunyi dalam kamar serongan. Inya maka cuci mata. Nang yaghdud min absarihim pada ta'amalakan lagi. Yaghdud min absarihim pada ta'amalakan lagi. Al-Quran sudah diinjak. Sandal kalau perlu bagaimana aku sudah sampaikan dibuat di dalam plastik. Bahwa dia duduk tidak sembahyang. Jadi kan kalau mencari lagi nak urut banyak ambil proses tadi asalnya dulu kalau cara urut lagi. Kalau tidak kena maling kalau bapak kalau urut inya sandal sakit seorang bau mati sekali bulik lima dipasang maaf aja ulun anak anak parnya salah pasang ya jauh mana misalnya kaki kondom mati kan balai rasanya aja udah balai bukan maling jual kada apa-apa supaya kami selamat saya selamat maksudnya harta Allah Ta'ala memiliki kita selamat kurang kada berdosa lamun orang kan menyimpan harta kita gara-gara kita itu apa namanya taksir maka orang berdosa kita lawan Tuhan tak salah. Kenapa nyawa? Kada menjagakan harta unda. Apa namanya sandal dipaku misalnya di situ nah. Jangan hendak buruk memacul pakunya kada lambat kan.
Sembaga juga kan hendak menuntut ilmu tak beagak benar. Jadi lima pemaling tiangnya. Nang di sebelah kiri itu malingnya, nang di situ di hadapan, di belakang, di kanan, empat penjuru bukan maling. Jadinya harinya ada satu, ayo operasi kita. Hari ini ada apa? Hari Kamis, hari ini ada apa? Ahad, operasi kita. 21 jari ahad tadi hilang hendak. Kalau menunggu ada nunggunya kan, menangis entah dalam diri, terutama sultan dalam Quran. Yang kedua kasihan dalam anak buah yang mengaji di sini, orang nak menuntut ilmu sekali buruknya hanya ketakwaan mendengar kisah kalau limbah buruk menangis. Kenapa orang berhilang? Model ulun dia berhari naik kelas sekolah imung arwah abah bulan puasa sekarang sini jam tangan nang pina bagus tulisannya, harganya murah, mereknya Samson Andalila. Untung buka sembahyang lalu makan. Kenapa taruh hendak membuang kotoran hendak berak? Berhubung jambannya sebuah, kurangnya banyak di rumah, aku pulang ke jamban masjid. Betang banyak, sapu tangan buruk ada. Jam tadi dipuntal, sapu tangan diikat, diandak di dalam kantong baju. Jam benar Samson Andalila. Di belakangnya itu tulisannya adalah apa namanya itu Stone back, artinya terkuat pada pulau. Kalau ada backnya itu, kalau tulisannya bak, bacanya back. Jadi orang-orang Inggris itu kan tulisan bacaan lain udah menakut. Yes, English person, no smoking. God mana? Di God kali mendengarkan kuning dia apa? Akhir tarutan. Untung uang banyak nyaman taruh keluar. Sapu tangan ke keluar sebelah berjuluran. Digagap-gagap kada balap dia. Jam jangan kalau balap rupanya maling ini mikir. Di situ mantap jam. Babunya dianggap bukan kepada luar. Itu kan. Nah ini, sebetulnya seorang yang salah, ya kabar itu dibawa ke dalam jamban. Ya, bisa dilakukan ini jamban masa. Ini kesarikan malingnya. Tetapnya sambil bawa orang sekali contoh ada bukan pembawa. Kadang-kadang ke rumah singgah kalau ada urusan mentabik lapor belum dapat musibah tayangan jam. Baru sini guru-guru bacaan apakah ada ujian sirin yang menjemput kada orang jauh. Lamun ada rezekinya mah diberikan orang aja. Itu aja suara-suara sini dulu Pak. Jadi kalau hendak berusaha nang menjemput kada orang jauh. Memang kalau jauh ada kalau nabung. Lamun ada rezekinya mah diberikan orang dua, jujur ada. Bah apa buruknya pada menangis kalau berjual kalau jual boleh untung ke rumah abah kalau menakuni mana jam jelasin menakuni sama apa saat menakuni sudah
Akhirnya sudah tahu kalau nah tentu jam hilang. Tapi sungguh mau ya juga. Kalau bukan lah, sungguh mau juga. Lek. Sok ini ada jam saya bagus. Ini potongannya nang kayak intal wayang bagus sana memanjang muncul kada bahalang. Ini otomatis bacaannya tulisannya otomatis. Harganya sekian saya. Ayahnya rupanya kasihan non anak. Kepalakan saja. Waduh, ada naik bau. Asal Samson Andalila bek naik kepada muda setelah setel. Nah, kalau beknya sekalinya bukan lagi kurang ke-10 kita kok tetap ke-12. Digiang-giang kadang hidup bah Japon ini karena masih bujur-bujur dulu. Ayah dinyuruh orang pulang habis duit jar ayah hanya dunia Samson bilang nangin mati sama aja tenang baru ini orang berjualan itu kata orang menikuh lagi ini sudah berulang mengaji berapaan ya paling 10 buku lagi ambil wali orang kadang terkadang lagi batasnya kita bertandar Quran yang jadi pegangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. La khayra fi katsirin min najwahum. Sedikit kebaikan daripada kebanyakan ngomong mereka itu. Illa man amara bi sadaqatin, kecuali menyuruh orang bersedekah. Jadi batasnya kita bertandar menyuruh orang bersedekah. Tapi jangan lagu, nyada. Hendaknya nyawa bersedekah, lawan benda. Tunda menerima artinya, nah itu namanya ulama, ujar terakhir ini Pak, ulama Lukas. Mengajar seperti mengatakan Lukas. Lukas menguap termasuk dalam Lukas, ngalir bangun mengeluarkan. Amunnya keluar pasti ada kandangnya, kepalanya lengkap. Artinya duitnya masuk nyaman, keluarnya bapak karosan. Itu ulama Lukas. Ada ulama tempire, jarang nanya ya ada. Ulama tempire, ulama Lukas. Aku ini nang jadi tahun ini arwahnya misal dia pura-pura minta banyak tawar ke Allah padahal sering belajar. Nah, orang baharu menyamarkan mengaji ilmu ma'rifat, cara-caranya berulang minta banyak tawar. Padahal belajar ada kesempatan belajar. Mengadang guru bukan bayar. Menyakabak bukan. Dan jadi serban misalnya kan orang banyak yang kebanyakan tawar. Jadi ini silakan betul-betulnya apa? Boleh ini sesuatu arwah ini salbiah. Maran anak ini salbiah karena tulisan arwah ayah. Keturunan Tuan Giat. Tuan Giat yang merupakan Tuan Guat. Tuan Guat kawin dengan Kelampayan. Tuan Giat kawin dengan Haji Haji Abu Sa'id. Punggul dan Mukmin. Dan sanaknya Tuan Giat, Tuan Guat ada lagi Abdul Latif. Abdul Latif. Yang bertiga ini hina masuk Islam, menyempurnakan Islamnya. Saikung kawin bapak orang Bayan, Saikung kawin dan Tobi, Haji Muhammad Sa'id Tungguran, Saikungnya Abdul Latif, artinya mempunyai beberapa anak yang soleh, di antaranya Mufti Ahmad Manjan.
nang kuburnya diborunai Darussalam. 3 bersaudara ini anak oleh Kapten Kodok. Kan Kapten Kodok buat jadi kapten, ada mayornya tak? Jadi kalau bapak anak Kodok lamun ingat Tuhan menghendaki jadi wali, jadi ulama, jadi coba ini contoh. Sebaliknya anak ulama apabila Tuhan menghendaki masuk neraka jadi pengobar bertobat. Anak ulama berbalik di tempat beribadah. Bagaimana ayahnya dalam kubur? Supan dan Balun. Nabi Allah Musa alaihissalam menjadi rasul. Siapa nama haragunya? Fir'aun. Musa Samiri, raja munafik. Siapa nama haragunya? Jibril. Udah cukup Allah di situ. Jadi bukan terletak kepada Sunan Maharaja, tapi memang nasib masing-masing. Bila nasibnya bagus, dimanapun berada tetap bagus. Kalau nasibnya buruk, digolongkan kurang yang bagus. Inya sekalinya yang memberikan itu. Memang nasib-nasib aja. Jadi menyuruh orang bersedekah satu. Illa man amara bi sadaqatin. Au ma'rufun, atau menyuruh orang mengerjakan yang diridhoi Allah Taala. Nah ini umumnya. Sedekah tahu bukan masuk dalam ma'ruf juga. Paham kan? Napa aja menghubungi Allah namanya ma'ruf. Napa aja. Kita mengerjakan orang dengan lidah. Suruhan lidah kita ini adalah diridhoi Allah. Namanya itu tepat menggunakan lidah. Seperti guru mengajari muridnya, kau ini sembahyang, jangan kau itu membaca Ar-Rahman, jangan Al-Rahman, berkerewa, jangan itu guru itu mengajari namanya ma'ruf, amar ma'ruf. Jadi kalau guru itu bukan majelis, tidak ada mengucapkan. Tetapi guru itu mengadakan. Nang ini kepada guru, ini kepada guru. Cuma si nang bersangkutan menyangka bahwa guru mengucap benda. Bahwa ada yang mengucap itu, mas bermenang atau begini, maka itu memang secara umum namanya nasihat atau ma'ruf. Kababa puji, kalau nyoba puji asli itu namanya ngupah. Ini supaya para bapak kita tahu. Cara aku namanya ulang aja namanya berapaan, bahasa jangan mengaji dalam guru mengkasih kita. Kan jelas aku di padakannya kasus jelas itu namanya kada menabari lagi, itu menyambut namanya. Itu saya bersetuju, bukan umum. Kalau itu janganlah berguru lawan kasus, nah itu umum, namanya ma'ruf. Sambungannya apabila inya jadi imam, jangan diikut karena inya kasus. Itu sambungannya pembawaan Rasulullah menjawab apa? Pembawa orang Qala sallallahu alaihi wasallam sallu khalqatul ibar wa wajib. Ujar Nabi dalam hadis yang sahih, hai umatku, sembahyanglah berjamaah walaupun imamnya itu fasik. Kenapa lagi? Jadi jelaslah sudah bahwa imam yang fasik sahaja diikuti dari oleh imamnya. Itu aja. Masalah orang yang menuduh-nuduh baik itu lain masalah lain.
pasti ada urusan yang lain yang itu. Umpah karena begitu ada urusan yang lain tuh ada permusuhan nabi lain bakatnya. Jadi lompat-lompatan kita bergembira karena Rasulullah menjawabkan sallallahu khalqul barun wa fajir. Aku sekarang sembahyang mengikut imam di dalam mihrab karena merasa diriku ini kotor, tidak bisa bakar kurang dan tidak bisa terjatuh kurang. Seperti orang bawas-was atau sekarang seperti orang bawas-was. Asa kasihan orang yang bakal tahun aku, kasihan orang yang anak mereka. Jadi sudah ada pikiran ini, sekarang sudah ada pikiran hendak menjauh diri. Bukan orang jahat, seorang yang jahat. Pikiran kambing, seorang yang seperti kambing yang bersirat karangan, kasihan orang yang sehat-sehat kena terjauh-jauh. Sudah ada pikiran ini. Jadi ma'ruf tadi ma'fi ridha tiap-tiap perkataan nang diridhoi Allah kita mengeluarkannya adalah memang batas kebaikan. Pertama menyuruh orang bersedekah, yang kedua menyuruh orang mengerjakan kebaikan. Kebukan mengerjakan kebaikan isinya menahan kejahatan. Ya kan? Amrun bisyai nahyun anhu bihi. Kemudian al-islahin bainan nas. Ini bapak pertama. Atau mengakur di antara manusia yang berkelahian. Kalau orang laki ini bakal laki, laki ini bakal dua. Kita nama bapaknya kita kondori yang bini kondori yang laki kondori supaya ini akur. Wan, ini usilahkan banget diakur. Jangan macam apa sudah yang bini yang laki bakal laki diumpati. Pulau orang bini umpat orang bini kalau orang laki nang asalnya apa wanita menjadi pagak. Atau nang asalnya orang pada bapak laki bini. Apa tuh jangan ya orang tahu lagu kemana setelah aku apa jin saat ini karena aku banyak orang begongongan pula lawan ini pak nah apa mau lalu nang dini mau datang nang laki mau cawak dia langsung jangan lagi sentuh saya. Habiskan keinginan nafsumu dengan ini. Gara-gara aturan ini membawa kabar rukuk cuma sekali. Ini kecil Jakarta sore bisa kumpul. Cucuk berenang. Artinya ada orang yang kapuju anjir asal. Nama artinya adu wasah. Janganlah berkata-kata aduasa. Janganlah berdusta. Janganlah menyalahi janji. Janganlah mengungkap orang dan sebagainya. Kemudian sebagai penutup di sini ujar orang Bukhari dalam kitab seandainya kita mengucap dengan riba iblis laknatullah alaih. Salah kabar? Salah kabar? Tidak. Memang iblis itu berhak untuk disumpahkan. Tapi kalau kita ganti iblis laknatullah alaih diganti dengan subhanallah. Lebih baik membaca subhanallah daripada menyumpahi iblis. Kurang berapa? Nah, tinggal itu cukup dulu. Supaya kita jangan terlalu banyak kewajiban
yakinkan Tuhan bersifat mendengar, mustahil Tuhan itu tuli, waliwannya itu bodoh. Wallahu sami'un alim. Kemudian amalannya jangan bertambur nang haram, nang kedua nang bertobat. Adapun tambur nang disuruh hanya tiga. Pertama, menyuruh orang bersedekah. Dua, menyuruh orang berbuat kebaikan. Tiga, mengatur antara dua orang nang bermusuhan. Basar ini sifat Tuhan Allah. Apa artinya melihat? Jadi kita bisi Tuhan, ngarannya Allah, sifatnya basar. Senantiasa Tuhan bersifat basar, dan basar Tuhan ini satu dan ada kesamaannya. Tambah, nah itu. Apa artinya melihat maka mustahil buta? Di situ Tuhan yang kabur buta. Untung kabar. Untung kabar. Tadi di situ Tuhan yang kabur tulu. Ini di situ Tuhan yang kabur buta lang. Untung kabar. Ini orang di sini nah. Buka kabar tulu kabar. Nang ini di situ Tuhan buka kabar tulu kabar. Mana untung nang di situ Tuhan nih. Ini Tuhan kalau minta ongkos kalau bini, nah cerita seorang dan salah-salah buat ini itu perubahannya kalau supaya dan tua-tuaan ini bu alih-alih cinta terpulang jangan kawan yang menggurua mengasihi yang mengguru seorang rugi bu alih-alih ya coba 60 umur sebang aja balon firman Allah Ta'ala wallahu basirun bima ta'malun. Bermula Allah Ta'ala yang amat menalihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Sababan lepas dari perbuatan Allah. Di mana aja bukan bunyi tetap kelihatan Allah. Kalau masalah lama, di mana aja tetap ketahuan Allah. Tahu aku tahu. Ramai banget yang aku tahu. Ramai betul. Kurang keluar membuat mereka. Gimana mereka coba pasang mereka alamnya. Aku tahu. Sebelum ini nanti untuk mereka aku tahu. Sebab ini kita buat lagi. Coba. Ini ngomongnya. Ada terunggu keempat benar keduanya. Nah bapak aku tahu. Nah aku pun tahu. Senang aku tahu. Ingin aku tahu kesudah kebunyian dengan aku tahu. Di kantor bersama anak nanang barunya sedikit sedikit jurnal bukan naik. Aku tahu. Kalau jadi mana jadi? Di Padang misalnya ada karawulan, maka harus benar para-paranya aku tahu. Mengulikan ke walaupun sudah dijemput. Ini sahabat, ilmunya kalau berbeda. Jangan sahabat pulang ke karawulan. Banyak aja di kampungnya macam-macam, tapi sama menanggung berapa bulan. Buat jangan turun kandungan sedikit. Yang tiga, nah itu namanya istiqah. Itu orangnya umbuan beberapa melanggar akan sumpah buat bapak Tuhan mengetahui Tuhan mendengar. Nah ini supaya kita menjadi orang laut
ada pengawas di diri kita sendiri. Apa pengawasnya? Ilmu makrifat. Ilmu makrifat mengawasi diri kita sendiri sehingga kita tuh tidak terjerumus kepada sesuatu yang tidak diinginkan. Sebuah orang bagus, tandanya Tuhan mau lakukan nasihat ada di awalnya sendiri. Sampai orang lain menasihati, di awalnya sudah ada nasihat. Apa nasihatnya? Ilmu makrifat. Aku tahu, tetap aku berbalik, tetap aku lihat suatu langit. Aku tahu. Sembahyang, buah-buah. Kenapa rakaat kedua mintuha bangun? Kabangan waktu kabahu kabangan pula. Sehingga bersuara bangun. Makmum yang beritahu Allah Taala. Lalu si imam yaitu menantu hendak berlagu bara-bara minta mengatakan hendak berlagu niatan kabura berlagu minggu takutnya sayang kabura lawan buang posisi nak terima baru aku pasal aku mendengar aku meruang perhatian kamu ini tetap lagunya lagu tingkah laku bagaimana rakaat pertama dua lamunnya kabar aku tahu aku hilang aku mendengar hilang aku melihat hilang buang terjadi Allah Bismillahirrahmanirrahim. Sudah minta Allah jangan sholat uang coba coba matanya panas permulaan mulai balik sifat buku mengaji supaya mulai awal kita bersih tetap menjadi kebersihan dikunci kebersihan kabupaten kota masuk kotor kan perlu mauludin juga ada fitnah kita lahir itu bersih dan balik mulai sudah kotor supaya jangan sampai kotor nanti pagi sifat buku tapi kita tambah bahwa mengebalik mengupabu dengan menggambar ya kan tak menyanyi, tak menggambar, tak berukur enam wujud juga bapak kita kan tak melakukan itu maka sifat bawang kan menyanyi, menggambar, berukur sifat bawang masuk bupak dari pada wujud juga bapak jadi waktu anak buah kita yang lain dari agama itu sifat bawang masuk bupak kenapa agama itu hambur masuk bupak mana ini bukan menkurangkan anak bukannya aku sebenarnya aku dan aku harapan itu kan bahwa anak bertawar ini supaya ini alim pada aku sekarang kau ini mbah urusan dunia sifat benar utaknya itu awujur mbah urusan akhirat utaknya itu kan apa ini sakit hati kita tahu kan ada yang cocok urusan agama karena hambal urusan dunia kan bisa hanya umur 6 tahun sudah bisa dihitung duit ada orang usia anak umurnya sudah 7 tahun kalau perlu duit cuma 6 tahun nah 5 itu apa nah itu cirinya ini bakal orang ahli asar bukan ahli dunia anda hanya bisa berkata ya apa pergoli apa islam lagunya itu tak hanya bisa berkata sudah tahu kok
Berapa pun sebiji atau pisangnya? 200 tahun ini. Nah, itu maka uang tepat. Urusan salah Yahudi juga. Jadi kalau bahwa anak-anak di kalangan orang itu sifat kalau sifat asing. Mengapa menetapkan itu menetapkan sifat masuk? Orang ini. Kita berdoa Rabbana inna azwajana wa dhurriyyatana qurrata a'yun minta dhurriyyat kita ini main jadi orang saleh. Qurrata a'yun itu namanya saleh. Basar artinya Tuhan melihat mustahil buta bahwa Tuhan Allah wa rabbakum min ta'lamun. Allah Ta'ala wa anak melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu, maka takut bagi manusia takut bahwa ia siapa membuat maksiat. Tetap membuat maksiat itu sebab maksiat itu apa saudara? Riya maksiat, ujub maksiat, takabur maksiat, aktif maksiat, penyalifan maksiat, tabak penyabar maksiat, sangkal maksiat. Sebuah sangkal lalu bertakbur kok ada riba sangkal mangkal tak bingung aku sangkal mangkal sah buang bingung aku mencari sangkal dan kita mencari pulang lain dua malam masih pulang akan mencari lagi sinatu coba alam sajian jadi nah aku ngaku makin super 20 dilaporkan sampel paham namun pada paham bapak limbah sudah paham anyar salah baru pengakuan bapak bapaknya artinya mengaku supaya orang salah mengaku buang orang salah umur muncul apa nama arah kuat ngobrol umama lakati nasok ayo nah baunya wa artinya sama lagu buat buang-buangnya diingat ada di situ hanya ada tahu cara mengenal ilmunya sudah tahu makanya pada bisa belajar guru di makan rasanya ujung di makan makanya buat guru sekuat yang maju guru dan ujung banyak Allah yang ngekok tanggung pun ada gitu ingat kapan 6 bujur jadi tanggung itu kan orang guru agama. Oh, jadi berdoa wujud cangkang bukan wujud Allah. Bukan mana aja macam Tuhan aja. Ingat lawan sebenarnya. Ada yang dilihat macam ini salahnya. Nang kalau buat masa wa hukuman ngelawannya itu sebenarnya. Jadi sekuat maka membuat yang wujud ada perbanding daripada bersifat wujud. Diamalkan wujudnya masih bantuan. Ya kan? Gembira hati kepada Allah. Muntong, alhamdulillah. Anggota gunakan untuk menghadiri Allah. Syukur karena. Bapak banyak-banyak kayak beristighfar. Tajwa-jwa mengerja dosa sebab solong cagar mati Allah Ta'ala kekal solong kada seterusnya tanang kayak itu sebigi itu lawan amalnya lamunnya dipakai insya Allah hikam merasa surga sudah di dunia ini biar kada surga di akhirat lagi di sini udah surga ini napa duit banyak dari rumah gonol anak ada tapi kenapa jadi tang tina siut-siut ya
kada ada tenang-tenangnya. Napa lamun urangnya kada masuk surga nang di sini? Surga makrifat punya kada masuk. Coba lihat orang makrifat. Dapat surga di dunia sudah liman khafa maqam rabbih jannatan. Gembira terus-terusan. Baduit kadang-kadang kada masalah duit. Masalahnya Tuhan unda Allah kada bisa hilang, kada bisa mati, kada bisa buta, kada bisa tule, dan alim bener orangnya. Sugih cagar unda pulang kasugihan ceren. Cari hati. Nah duit berapa juta? Ini duit sidin cuma sidin kada memakai. Ujar sidin akan andika. Tapi itu Tuhan saja orang-orang dulu mereka kadinya pangkade. Mbak Tuhan di situ itulah gasan kita lah. Gasan kita. Lihat orang arif billah berataan sugih. Tapi ujarnya ini duit Allah Ta'ala. Sidin memadahkan kasugihan sinon unda sekadar orang di rumah unda jire. Karena mengakuinya. Mun ada orang hendak meminta, hendak minjam duit periksanya dulu. Mun orang ini kada ibadat, nyawa jangan minjam duit begini. Membantu orang maksiat. Orangnya sembahyang kada, puasa kada, berzakat kada, beribadat kada, macam-macam. Lalu susah hidupnya. Kita bantu haram. Sebab itu menolonginya maksiat. Lamun orang yang saleh, wali, ulama besar, lalu kita serahkan duit ke situ, tepat sasaran. Marginnya ini beribadat bahiman karena ini tepat sasaran. Orang tak mengaji jauh-jauh tukarakan Honda. Bah namanya mengaji siang malam asalnya sama malam aja. Ini saban malam mengaji Honda ada. Coba lamun anak kita nang kada kuat lagi agamanya tukarakan Honda saban malam kepala 18. Nah pengalaman itu ada. Wan, saya tahu juga muntian tahu bisa ngurang. Tahu. 18 tahun Pak Bahari Bupati. Pembatuan Bupati Bahari. Imung anak ditukarkan Honda. Sekalinya harus ada bujang lagi anak, ada bujang lagi. Ngalih kan jadi belajar ilmu sampai paham marifat cara memakainya pulang. Sampai paham juga. Punya kada paham cara makainya luput. Ya gerai masak. Karasnya dihilas. Cara memakainya salah. Caranya bujur aja sudah. Maka sedikit itu mencari guru tanam ilmunya pas memakainya sidin pulang nang memadahkan cara memakainya ngalih mencari guru kayak itu. Idza talaqta qari'an wajadta katsiran. Ikam mencari orang qari banyak. Idza talaqta tabiban wajadta mithdzalik. Mencari dokter seperti itu juga banyak. Pahamlah. Wa idza talaqta man yadulluka 'ala Allah wa yu'arrifuka bi 'ulubi nafsik lam tajid illa qalilan fa in ghafirta bihi fa amsikhu bi kilta yadayk. Mun ikam mencari orang yang melajari serta melajari caranya pula memakai sedikit kurangnya. Tapi apabila sudah sekolah, acak 12 tangan, jangan dilepas lagi. Ujar saya itu tulisannya. Dua-duanya yang belajar ilmunya sidin, cara memakainya sidin pulang belajarnya apa pulang? Kemana pulang? Kita kemana pulang? Bukan kemana pulang? Apa cari lagi? Tiada membuat maksiat. Kenapa? Sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya adanya. Kedua ini, karena anak telah mulai balik, dilajari. Ini adalah yang Tuhan terus-terusan melihatnya kada waninya. Kada wani, sebab kemana aja ada kalau ketemunya kelihatan Tuhan terus. Di mata-mata Tuhan terus.
Coba perhatikan bubuhan-bubuhan manusia biasa telah itu ada mata-mata. Ada mata-mata. Padahal mata-mata itu menjadi contoh bisa pura-pura melihat dia. Ya kan? Buktinya minuman keras dan sebagainya kenapa jadi tembus masuk? Sebab menjaganya ini Mbah disapa lihat itu jadi masuk. Kada kuat iman nang ditugaskan menjaga di situ kada kuat iman. Istilahnya orang disuruh jaga gawang. Inya indah uyo. Banyak datang orang bawa bola, bejauh inya masuk kelas. Orang ketawa inya gele. Kenapa orang jadi gele? Unda kada uyo. Memberakan bola itu inya uyuh unda. Coba lamun penjaga gawang yang paling hebat benar melalui babinian itu hebat benar. Penjaga gawangnya buktinya seduniaan ada kemasukan bola. Aku melihat saya. Aku mendengar. Aku tahu. Nah, kalau orang yang bujur-bujur memfanakan diri di sifat ilmu, napa aja nya tahu? Mendatangkan mereka. Sebabnya kadang merasa dirinya ilmu. Dihilangkannya ilmunya. Pengganti dengan ilmu Allah, maka samuan ada kalindung. Demikian orang yang mengamalkan sifat basar dan sama. Apabila dia yakin aku buta, aku tuli, sama sekali bukan buta tuli, diganti Tuhan dengan basar dan samanya, maka semua didengarnya dan semua dilihatnya. Itulah yang dinamakan kasyaf hissi dan ma'nawi yang disebut khalifah Rasulullah. Dua kasyaf dapatnya hissi dan ma'nawi. Melihat benda yang gaib tanpa melupakan Allah. La ilaha illallah, la basira, la ilaha illallah, la sami'a, la ilaha illallah, la alima. Nah, itu maknanya lan orang itu sehingga inya itu kakaya tahu samunyaannya seperti Rasulullah SAW. Bini kebahagiaannya berahasiaan, masalah keduniaan. Pahamlah. Begitu Nabi datang, Nabi berdahulu memandar. Padahal inya berahasiaan di pender Nabi berdahulu nangkinya berpandar berbisik itu di pender Nabi. Padahal Nabi waktu itu kan ada. Ujar bini Nabi bertakwan, man amba'aka hadza. Siapa yang menyampaikan lantian? Padahal ulun bersembunyi sudah. Qala nabba'ani al-alimul khabir. Allah nang mengetahui dan lihat mendengar itu yang membedakan rendah. Di sinilah orang beriman yang sempurna yang ujar Nabi ittaqu firasatan mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Waspadalah terhadap orang-orang yang beriman sempurna karena inya dibukakan hijab. Melihat melewat nur Allah Ta'ala segala macam. Di dalam melihat segala macam kada lupa dengan Allah. Itu namanya mengumpul antara dua kasyaf maknawi dan hissi. Sekalipun kasyaf hissi itu tidak mu'tabar, tapi namun untuk kesempurnaan. Nah, mu'tabar kasyaf maknawi yaitu la maujuda illallah. Kita kembali, Allah Ta'ala sifat sempurna, mustahil kekurangan.
Gembiralah hati kita, jangan duka cita lagi karena bisi Tuhan yang sempurna. Dan kepada kita hendaknya apa aja, jangan lupakan kesempurnaan Allah. Nang dilihat, didengar, nang dirasa, dipakai, diminum, dimakan, itu semua kesempurnaan Allah. Pahamkah? Apa aja itu amalannya. Nang secara gelap-gelap itu dari jumlah. Kemudian yang bertafsir wujud. Yaitu amalannya setiap mata kita memandang benda, ingatakan nang bersifat wujud hakiki, artinya sebenarnya yaitu Allah. Nang benda ini kada hakiki, artinya kada sebenarnya. Sebab asalnya kada ada, akhirnya kada ada. Hanya ini dorongan bagi kita nang utak handap melihat nang kada bujur adanya, ingat lawan nang sebenarnya adanya. Tapi kalau orang yang sudah kuat, kada perlu nang contoh-contohan, kada perlu bercontoh-contohan ini lagi, langsung nang hakiki itu. Ya, nang sampai terucap anallah tak, maafil jumpa illallah, iya tak. Orang sudah ke sana, gitu orang itu. Siapa yang menyalahkan? Siapa yang menyalahkan? Memang pada sebenarnya ini ada. Nah, nang ada tu Allah. Macam apa itu? Apabila ada tu Allah, nang berucap itu siapa? Nang berucap Allah tu siapa? Nang ada, bukan mesti ini. Nang mendengar ni, nyawa aja mengaku Allah. Kalau nang lain bidangnya, lain kelas, ngalih urusannya. Ngalih mana pada maksudnya pada anda perbedaan kalimiki suanang bawan burung suanang kan berbeda lah kalimiki suanang bawan burung suanang berbeda sudah kalau dibacakan. Nah itu jauh bedanya. Kalau kalimiki suanang dikusut-kusut seguring, kalau burung suanang dikusut. Nah tahu aja kalau penjawabnya kalau saja melihat nang maujud nang majadi, nang wahmi dan khayali, kita tertawa. Kenapa? Karena ini palsu. Karena ada pengajian bang sudah wujud nang asli, nang kada palsu, nang dilihat dengan mata hati, mata hati. Jadi kita kada terpengaruh dengan nang dilihat oleh mata kepala. Cara apa tuh? Seikong barang yang mengerti, nah pandalkon ini cukup aja udah bisa berataan. Idam, syukur, sebutin aja damnya sudah. Jangan sakit hati lagi, minta aja dah kalau bunyi banyak kan. Biharon, udah aja. Biharon, sandal hilang hari ini. Baju orang udah payo, toko udah diambil orang. Usang. Ay maka sudah belajar idam aturannya kada boleh sakit hati lagi. Enggak ada sakit hati aja cuma kusang benar ya. Baka. Siapa yang bisa baka? Tuhan udah. Nyopang mati cegarnya. Bapak, ingat-ingat ya. Mencegar mati ingat. Kalau kina ditakuni mungkar nakir, marrabbuka wa man nabiyuka, apa jawaban? Ini harayan Abu Nawas. Abu Nawas ujar Raja Harun Rasyid. Abu Nawas ini manusia aja menghadapi Bupandar kalah terus. Inya kena kalahnya lawan mereka. Garing Abu Nawas. Nah, Raja garing juga. Udah hendak menemui namanya mati. Hendak anak mengetahui kayak mapainya lawan malaikat menang kalah. Sebelum mati Abu Nawas bawa siap lawan bini. Mun aku mati kena tulung dipundut lawan kapan yaitu kalambu amrutut kunang sudah batahi umanang memang kada ada bisi yang lain. Nya biasa orang yang pintar banget itu aja nih susah hidupnya. Harayan ini bungul banyak banget bisi dolar. Menyimpan di Swiss lagi. Gitu orang banyak loh yang punya. Dajjal juga nih Kak.
Dah. Ini kisah nah. Mati Abu Nawas. Ujar raja tabuk peluang 2. Betatnya. Pada orang wani ya raja yang menyuruh. Kada tahu orang nah, apa jadi 2 buat tabuk betatnya. Mbak sudah tonton Abu Nawas. Dipatak, bulikan ke orang. Raja masuk. Kalau bang sebutingnya. Dicabuk raja. Disolong kelihatan. Nah, Abu Nawas barabahan. Datang Mufal Nakir. Marabbuka. Ujar Abu Nawas. Ulun mati lawas. Dalilnya apa nurun buruk. Nang katut yang datangin nang di sebelah nito. Nang di sebelah kan raja. Maraja bupah. Maka pakaian kerajaan dia kebupan. Abu Nawas. Nang di sebelah dinya, nang ditakone, nang hanjar mati itu lah. Kan coba kan. Limbah itu kata lagi mau kamu menyebelah. Lamun nyamuk lagi menyebelah berarti dapat aja nyambung lagi. Aku tahu aku mendengar, aku melihat lamun kita adalah beribadat kelihatan Tuhan, kedengaran Tuhan, ketahuan Tuhan. Coba lihat orang main sepak bola. Apabila yang menonton tuh raja, permaisuri, bubuhan Korea yang main. Rajanya lawan apa permaisurinya ngumpet nonton uman ngarang main ini kampung hiong itu kalau tahu dibalik lagi patah kenapa ke Kong Hiong Lim Hiong paniknya mati-matian sekali lagi ya biar masak kelihatan lagi kita membrok-brok bola Korea karena nang menonton ini raja dan permaisuri. Kalau kita beribadat ini nang menonton Allah dengan ilmunya sama basarnya. Kenapa kada gembira beribadat? Kenapa pina uyuh beribadat? Pina kada gairah beribadat? Pina kada gagah, kada nasyaf bahasa Arabnya. Semestinya kita garing sudah mulai beribadat. Semestinya minta. Ini kada datang garing orang bang Allahu Akbar Allahu Akbar bayang pulang aturannya ini apabila sembahyang nang menonton Allah dengan ilmunya dengan samanya basarnya apa artinya menukari awak kita lawan sembahyang kita harganya surga innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kenapa jadi kolor duit pulang nah duit dapat duit 20 juta ya kan aturannya 10 juta dibagi-bagi gembira membaginya kenapa karena Tuhan menonton kita membagi duit itu Tuhan menonton dengan ilmunya dengan samanya basarnya artinya Tuhan membalas dengan surga ini kada berapa 20 zakatnya bayar ya 40 Jawab lah. Aku mencari siang malam datang-datang ini mengambil jakatnya lagi barat mengeluarkan jakatnya datang pulang tidak berpakaian tidak apa-apa tapi tidak bercoret-coret di sini pajaknya apa apabila ada bayar awas 2 bulan penjara maka sudah bayar anak zakat pajak pulang sama sekalinya
orang Islam kita orang Islam sudah diwajibkan bayar zakat. Haram kita bayar pajak. Itu semestinya. Orang kafir karena tidak bayar zakat wajib bayar pajak. Adil pada Tuhan. Lamun orang Islam pajak kena, zakat kena. Hanya itu marahnya sudah dipukul, diinjak pulang. Tahu aku sudah nyampaikan yang benar nih, tembak orang mudah-mudahan lupa. Kada berperi kemanusiaan lagi, kada berperhitungan lagi, orang sudah keluar duit zakat kenapa dikenakan pulang orang ini. Apalagi semuanya tidak mendapat. Mukhalafal hadis Allah Ta'ala kada sama dengan makhluk. Amalannya banyak-banyak membaca subhanallah. Ya kan? Amal batinnya yaitu kita merasakan kebesaran Allah di diri kita dan di seluruh makhluk yang lain. Maksudnya merasakan kebesaran Allah yaitu bahwa seluruh makhluk ini nol, tidak ada bacaannya kalau dibanding dengan angka 1 dari Allah. Qiyamuhu binafsih, Allah Ta'ala sugih dan pemurah. Sugih, pemurah. Amalannya apa sesuatu melaporkan kepada Allah. Melaporkan kepada Allah. Nah, apa aja sesuatu yang terjadi, lapor kepada Allah. Ya Allah, sandalun hilang. Minta. Ini kadang mbah hilang sandal. Bro, sandalun hilang, keluarkan hanyar. Kaguru menapor. Ya mau binafsi, apa sesuatu yang terjadi, lapor ke Allah, jangan ke makhluk. Wahdaniyah, asa pada zat, sifat dan af'al. Amalannya jangan pada ingat semua kejadian perbuatan Allah. Tidak ada yang lain berbuat hanya Allah. Tapi jangan lupa, kalau perbuatan itu bagus, tandanya si kita cagar masuk surga. Kalau perbuatan jahat, tanda kita cagar masuk neraka. Jangan tertawa kalau perbuatan yang jahat ada di awak kita. Dan jangan umah kalau perbuatan yang baik ada di awak kita. Jadi ujuk jangan, ya kan? Merasa aman pun jangan. Ini supaya jangan jadi ilmu sebuku. Kalau perbuatan Tuhan semuanya mencungkan perbuatan Tuhan juga, kan sembahyang subuh perbuatan Tuhan juga, tertawa terus. Riba orang siang malam ke rumahan makan riba tertawa juga, karena mau tanda neraka sudah berapa banyak di awal. Itu harus kita berusaha karena kita diberi akal oleh Allah Ta'ala. Qudrat, jangan sombong. Iradat, syukur atas nikmat, sabar atas bala. Ilmu, takut mengerjakan maksiat. Aku tahu. Hayat, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah melaksanakan syariat dengan sempurna. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangan taksir melaksanakan syariat. Udah sempurna syariat baru serahkan kepada Allah. Jangan taksir. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sama jangan berkata-kata nang haram atau nang kada berfaedah. Basar, jangan membuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala alam al-Fatihah. والمغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا وذريتنا من العلماء العاملين. اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا.
اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.